Tiga tahun pun berlalu. Saat ini terlihat Kolonel Treatment bersama seseorang bernama Robert Griggs sedang mencari John Rambo ke sebuah tempat tarung bebas yang dimana John Rambo sedang mengikuti pertarungan itu. Selesai bertarung, John mendapatkan uang hasil taruhan dan kemudian pergi. Hasil uang tadi kemudian ia berikan kepada seseorang biarawan yang berada satu perahu dengan John Rambo. Sementara Kolonel Treatment mencoba mengejarnya, namun banyaknya orang-orang di sana membuat langkahnya terhalangi. Keesokannya, Kolonel Treatment bersama Robert mendatangi kuil tempat John Rambo berada, dan terungkap bahwa John Rambo mengikuti pertarungan itu untuk membantu para biarawan yang tengah merenovasi kuil tersebut. Setelah bertemu dengan Rambo, Robert menjelaskan ada sebuah misi penting. Ia meminta Rambo untuk menyelidiki kasus perang antara Afghanistan dan Rusia, yang mana dalam kasus perang ini Rusia semakin bertindak brutal dan menyebabkan banyak rakyat kecil menderita termasuk orang-orang pedesaan menjadi korban pembantaian. Namun John Rambo menolaknya dengan alasan dirinya sudah selesai dengan peperangan. Kolonel Treatment kemudian mencoba meyakinkan John untuk mau ikut bersamanya. Namun tetap saja, John mengatakan belum siap untuk ikut dan memilih untuk tetap tinggal di tempatnya saat ini. Karena tidak mau memaksa John Rambo, maka Kolonel Treatment pun kemudian pergi dan akan berangkat sendiri dalam misi tersebut. Singkat cerita, Kolonel Treatment berangkat bersama pasukannya, namun dalam penyelidikan itu, mereka tertangkap oleh pasukan Rusia. Keesokannya, Robert menemui John Rambo dan memberitahukan bahwa Kolonel Treatment dan pasukannya tertangkap oleh tentara Rusia. Tak berpikir panjang, John meminta Robert untuk membawanya agar bisa menolong Kolonel Treatment. Namun misi tersebut tidaklah resmi, karena belum adanya keputusan dari angkatan bersenjata. Dan jika sampai terjadi sesuatu dengan John Rambo, maka Robert tidak bisa bertanggung jawab dan tidak dapat memberikan bantuan. Namun hal itu tidak membuat John Rambo mengurungkan niatnya. Singkat cerita, Robert mengirim John ke Afghanistan untuk menemui seseorang yang mengetahui di mana tentara militer menahan tawanannya. Sesampainya di sana, John disambut oleh seorang pria penjual senjata dan kemudian membawa John ke tempat seseorang bernama Mosa Ghani. Di sana Robert juga telah mengirimkan beberapa senjata untuk John Rambo. Sebelum berangkat, Mosa memperingatkan bahayanya tentara Rusia karena dia merasa tidak yakin dengan seseorang John Rambo yang tidak terlihat seperti militer. Apalagi John Rambo hanya akan melakukannya sendirian yang itu sungguh berbahaya menurutnya. Dengan tatapan tajam, John Rambo lalu mengatakan, cukup antarkan saja dirinya ke benteng Rusia. Adegan berpindah pada Kolonel Treatment yang saat ini sedang diinterogasi oleh pemimpin Rusia yang bernama Kolonel Zaisen. Ia mengajak Kolonel Treatment untuk bekerja sama demi kedamaian. Ia menanyakan tentang misi senjata yang akan dikirim oleh Amerika. Namun Kolonel Treatment tidak mau mengatakannya. Sementara itu John bersama Mosa menggunakan kuda menuju ke benteng Rusia yang berada di dekat desa Hos. Namun mereka harus melalui beberapa goa supaya lebih aman dari pengintaian tentara Rusia. Where are the missiles located? Kembali pada Kolonel Treatment yang sedang disiksa karena tidak mau mengatakan tentang misi-misi tersebut. Lalu muncul seorang penjual senjata yang tadi ternyata bekerja sama dengan pihak Rusia. Ia menyampaikan bahwa seseorang bernama John Rambo akan datang untuk menyelamatkan seorang tawanan dari Amerika. Sementara itu,
John bersama Mosa sudah sampai di suatu desa tempat para mujahidin yang tersisa. Di sana juga terlihat beberapa korban kekejaman tentara Rusia yang sedang dirawat oleh seorang pria dokter asal Rusia yang juga memahami lokasi benteng Rusia tempat para tawanan berada. Setelah itu mereka berkumpul untuk merencanakan sebuah strategi untuk masuk ke dalam benteng Rusia. Singkatnya, dalam pembicaraan tersebut John Rambo hanya meminta 2 orang saja untuk membantunya sampai ke benteng itu. Pemimpin mereka yang bernama Masud bersedia membantu John menyelamatkan Kolonel Treatment. Mereka berharap dengan selamatnya Kolonel Treatment bisa membuat mereka terbebas dari teror pihak Rusia. Setelah itu, John berjalan-jalan di tempat sekitar. Kemudian seorang anak kecil menghampirinya. Anak itu banyak bertanya mengenai asal John Rambo dan senjata pisaunya, termasuk kalungnya yang disebut keberuntungan. Kemudian Mosa menunjukkan sebuah permainan yang merupakan sebuah tradisi di desa itu, yaitu memacu kuda dengan merebut seekor domba dari satu lingkaran, lalu membawanya satu putaran untuk ditaruh di lingkaran yang berikutnya. Salah satu pemacu kuda di sana mengajak John mengikuti permainan itu sebagai bentuk penghormatan kepada orang baru. Dengan senang hati, John Rambo mau melakukannya. Awalnya John gagal melakukannya, namun akhirnya ia berhasil mengalahkan pemacu kuda lainnya. Namun tiba-tiba saja, pasukan Rusia datang dan membombardir seluruh penduduk yang ada di tempat itu. John tidak tinggal diam. Ia berlari ke arah senjata granat untuk membalas serangan tentara Rusia. Setelah melihat keadaan yang sudah hancur, John berniat untuk membalaskan semua itu karena perang telah terjadi, dan mulai saat ini menjadi perangnya. Mosa akan ikut dengannya sebagai penunjuk jalan. Sementara itu, si anak kecil tadi juga ingin ikut bersamanya, namun John menyuruhnya pergi bersama yang lainnya. Malam harinya, John bersama Mosa sudah sampai di benteng Rusia, dan mereka masuk melalui jalur yang penuh dengan ranjau. Hampir saja Mosa tidak selamat saat bajunya menyangkut kawat yang menyambung ke bom yang ada di pagar. Kemudian tiba-tiba anak kecil tadi muncul di belakang mereka dan memaksa untuk tetap ikut berperang. Setelah berhasil masuk, John Rambo kemudian memasangkan beberapa bom di tempat itu. Tiba-tiba, Mosa tak sengaja menjatuhkan sebuah barang yang menyebabkan adanya bunyi. Penjaga di sana langsung menembakkan suara tanda ada penyusup. John kemudian bersembunyi dari 2 penjaga yang mencari sumber suara tadi. Setelah itu, John masuk ke bawah tank yang sedang melintas sampai akhirnya John berhasil masuk ke dalam ruang tahanan dan kemudian bertemu dengan Kolonel Treatment. Namun saat mau membuka pintunya, tiba-tiba anak kecil itu juga masuk dan hampir saja terbunuh. Hingga akhirnya, semua menjadi kacau karena para tentara mulai berdatangan setelah mendengar suara tembakan tersebut. Belum juga berhasil menyelamatkan Kolonel Treatment, si anak kecil tadi terkena tembak. Dan ketika John mau menolongnya, justru tertusuk sebuah besi di bagian perutnya. Dan mereka kemudian melarikan diri melalui saluran pembuangan air kotor. Setelah berhasil keluar, mereka sudah ditunggu 2 pasukan mujahidin. Namun tiba-tiba, salah satu pasukan itu tertembak tentara Rusia. John kemudian meluncurkan granatnya ke arah truk yang hendak mengejarnya mereka. Sementara di sisi lain, Kolonel Jason mendatangi Kolonel Treatment dan menanyakan siapakah John Rambo yang telah mencoba membunuh para pasukannya. Dan ia juga mengatakan akan menghabisinya. Namun Kolonel Treatment mengatakan kepadanya bahwa John Rambo lah yang akan menghabisi seluruh pasukan Rusia. Sementara John saat ini tengah mengobati si anak kecil itu, lalu kemudian menyuruh Mosa pulang dengan membawa anak tersebut. Setelah itu, John mengobati lukanya sendiri untuk menghentikan darah yang mengalir dari lukanya. Keesokannya, John kembali ke benteng Rusia untuk menyelamatkan Kolonel Treatment. Ia langsung menuju ke atas ruang tahanan tempat Kolonel Treatment yang sedang disiksa. Saat Kolonel Treatment akan disiksa menggunakan api, John Rambo akhirnya datang
dan menghabisi semua prajurit termasuk penjual senjata tersebut. Tak lupa, John menyelamatkan tawanan lainnya. Setelah keluar, John Rambo mengambil helikopter tentara Rusia yang baru saja tiba, kemudian membawa kabur para tawanan yang diselamatkan. Kolonel Zaysen mengetahui kaburnya Kolonel Treatment dan langsung mengerahkan pasukannya sehingga terjadi saling tembak-menembak yang membuat satu tawanan tertembak dan akhirnya tewas. Helikopter yang dibawa John Rambo mengalami kerusakan akibat tembakan tadi dan mendarat darurat di bawah tebing. Beruntung mereka semua selamat dan kemudian John Rambo terpisah dengan para tawanan untuk mencari jalan masing-masing. Sementara, tentara Rusia harus mengejar mereka. John lalu menyuruh Kolonel Treatment masuk ke sebuah lubang gua untuk bersembunyi. Dengan senjata pamungkasnya, John meledakkan satu helikopter milik tentara Rusia. Namun hampir saja, mereka tewas saat tentara itu menjatuhkan sebuah bom tepat ke lubang goa tempat mereka akan bersembunyi. Setelah itu, mereka berpencar untuk mengecoh para tentara yang akan masuk ke dalam goa. John Rambo pun bersiap untuk menghabisi mereka. Setelah John berhasil kembali keluar, tiba-tiba ia diserang salah satu tentara Rusia, namun John masih berhasil mengalahkannya. Mereka berdua kemudian pergi dari sana, tapi di tengah jalan, mereka mendapat tantangan yang lebih besar, karena Kolonel Zaysen sudah memanggil pasukannya untuk menangkap mereka. Di tengah situasi yang terkepung, dengan banyaknya musuh, John Rambo ternyata tidak gentar dan memilih melawan mereka. Di tengah peperangan, tiba-tiba menjadi hening begitu saja, dan para tentara itu berubah arah. Ternyata pasukan berkuda para mujahidin telah tiba untuk membantu John Rambo dan terjadilah perang besar antara mereka. John kemudian merampas sebuah tank milik mereka dan melawan helikopter yang ditumpangi Kolonel Zaysen. Akhirnya helikopter itu pun hancur lebur, sementara John masih selamat di dalam tank itu. Setelah perang usai, Mossad menginginkan John tinggal bersamanya dan juga bersama para mujahidin, tapi John menolak dan memilih pergi dari mereka. Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Teteh nggak tayangin. Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.